Orange Corner menginspirasi Birin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, sahabat Orange Corner, di pagi yang berbahagia ini kita kedatangan tamu seorang ahli nih, ahli bidang izin usaha, ya Bapak Ricky Yunandar Rausda. Ya mungkin kawan-kawan Orange Corner akan lebih mengetahui tentang bagaimana membuat izin usaha ya. Kita akan tanya. Silakan mungkin memperkenalkan diri nih Pak. Seperti apa, di mana kerjanya nih? Gimana Pak Ricky? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih sebelumnya Pak Raja. Ya. Izin saya Ricky Yunandar Rausda. Saat ini beraktivitas di DPMP TSP Kabupaten Biren. Jadi Iya. DPMP TSP itu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dulu KP2 TSP ya? Benar, dulu KP2 TSP. Cuma sekarang udah jadi dinas kan. Iya. Jadi saya bergerak di bidang tenaga pendamping OSS RBA. OSS RBA itu Online Single Submission Risk Based Approach. Wah. Jadi Risk match approach, pendekatan yang riskan gitu ya. Oh, bahasa Inggris berbasis nih. resiko ya. Oh, pendekatan berbasis resiko gitu. Benar. Oh, gitu. Tapi sekarang di dinas itu apa? Masih di dinas itu, dinas satu pintu itu. Ya. Jadi memang sejak lebih ditekankan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Oh, okay. Jadi memang pelaku usaha itu diharuskan ya. Atau memang diminta untuk buat perizinan berusaha. Jadi dulunya itu kan ada namanya OSS ya. OSS itu kan dulunya 1.0, 1.1 dan RBA. Okay. Sekarang berafiliasi menjadi OSS RBA. Gitu. Jadi fungsi dari perizinan OSS RBA ini untuk memangkas regulasi yang mungkin sebelumnya itu agak lama ya. Kemudian dari mungkin ketika saat orang buat izin usaha itu si pelaku usaha harus ke GECI dulu misalnya, kemudian ke kantor camat. Oke, berarti ini akan kita tanya nih lebih jauh nih tentang izin usahanya. Oke, baik. Kira-kira gini, sahabat Orange Corner semuanya, kita kan tahu nih ada UMKM gitu Pak, ada usaha-usaha kecil, mikro, menengah kan gitu. Kita mungkin akan mengupas itu, apa perlukah izin usaha atau nggak perlu. Biasanya gini, kalau kita duduk di warung kopi nih, alah nggak perlulah itu izin usaha, kita bisa jualan kan gitu. Nah, dan ini fungsi seperti apa, mungkin bisa Bapak jelaskan nih, apa kira-kira makna kita harus untuk buat izin usaha tersebut. Misalkan Pak. Jadi dengan izin berbasis risiko ini OSS RBA ini, pemerintah ingin mendata pelaku-pelaku usaha yang ada di Indonesia, karena kan pelaku usaha itu UMKM itu kan berbeda produk nih. Nah, jadi ada kuliner, ada craft, dan macam-macam. Ya. Jadi diharapkan nanti dengan data-data yang masuk, pemerintah bisa memberikan jalan, bisa membuat peta, masalah-masalah apa aja yang akan dihadapi oleh si pelaku usaha ini. Jadi ketika mungkin nanti ada training, ada pelatihan manajemen dan sebagainya, tidak salah jalan nih nanti pelaku usahanya. Pertanyaannya, apakah si pelaku usaha itu wajib memiliki izin usaha? Kalau dibilang wajib sebenarnya, karena setiap produk harus wajib. Nah, jadi usaha yang memang sifatnya komersil. Jadi kalau ada usaha yang sifatnya komersil itu wajib. Apalagi misalnya pada produk-produk yang sifatnya makanan minuman, yang itu dipakai sama orang lain, tidak hanya kita sebagai pelaku usaha. Tapi produk kita ini dikonsumsi sama orang, dimakan sama orang. Nah, jadi dengan adanya izin, jadi masyarakat bisa memiliki legalitas setidaknya bahwa dia memang sudah berusaha. Jadi setiap pelaku usaha yang sifatnya komersil itu wajib, dan itu tidak hanya berlaku pada pelaku UMKM saja. Artinya tidak hanya pada pelaku usaha yang makanan, minuman. Tapi kalau ada usaha yang sifatnya komersil kayak bimbingan belajar, sekolah, PT, CV, itu juga wajib. Oh, wajib. Oke. Tapi dengan catatan juga supaya teman-teman Orange Corner dan lainnya tahu bahwa sejak adanya OSS ini, jadi dulu perizinan berusaha itu kan ada yang namanya itu SIUP ya. Ya, SIUP, TDP, benar kan? Itulah kira-kira. Nah, semenjak ada banyak itu ya? Iya. Banyak itu. Semenjak ada OSS RBA ini, SIUP TDP itu sudah tidak berlaku lagi. Oh gitu. Jadi semua itu masuk ke link OSS gitu ya? Masuknya ke OSS, dan nanti produknya itu yang namanya itu yang muncul itu NIB, nomor induk berusaha. NIB.
NIB. Kawan-kawan orang corner NIB. NIB, nomor induk berusaha. Nah, ini kan Bang Riki sudah jelasin nih secara umum nih. Kira-kira ini masyarakat nih, kawan-kawan orang corner yang usaha-usaha UMKM, usaha-usaha kecil, cara mereka masuk ke OSS seperti apa itu mungkin bisa jelaskan nih. Ya, jadi kan sekarang sudah ada aplikasinya itu, kalau nanti boleh dibuka di Google itu kan oss.go.id. oss.go.id. Nah, jadi ketika si pelaku usaha ini berada dimanapun dia, dan di tempat itu terakses dengan internet, dia bisa menginput usahanya sendiri gitu loh. Jadi dia tidak mesti ke dinas satu pintu untuk membuat. Mesti ke kantor Babang ya? Nggak usah, betul. Gitu ya? Jadi ketika misalnya dia di mana, misalnya dia ada di desa, tempat dia tinggal, terakses dengan internet. Apalagi semua desa sekarang kan terakses dengan internet nih. Benar. Nah, ketika dia buka oss.go.id itu, dan dia paham cara pengisiannya, insya Allah dia bisa buat izin usaha itu. Berarti akses internet nih? Ya, akses internet. Jadi kalau pulsa ya kurang nggak bisa lah ya. Iya. Oke. Harus akses internet. Dimanapun mereka berada. Dimanapun berada, ketika mereka sudah ada internet misalnya, itu bisa diakses. Jadi dengan ada OSS ini sebenarnya memangkas jarak jauh ya. Yang dulunya mungkin sampai beberapa hari, tapi dengan OSS ini bisa 10 menit bisa selesai. Oh gitu. Dulu kan ini kalau Biren ini 17 kecamatan ya. Benar. Berarti dari Gandapura sampai Samalanga, orang Samalanga kalau dulu nih, ini Pak, pengalaman dulu, orang Samalanga ke Biren aja udah memakan waktu berapa lama, biaya 1 jam lebih. Seperti apa, kan? Apalagi kira-kira di DP TSP itu, Pak, KP2 TSP itu nggak perlu lagi seperti itu, orang dari Samalanga datang. Tidak harus. Jadi ketika misalnya teman-teman di Samalanga, kemudian di tempat dia ada akses internet, dia bisa diakses itu oss.go.id itu, dia isi dengan data-data yang memang nanti diperlukan dalam pengisian tersebut. Oke, begini Bang. Kalau mereka ingin tahu nih, kan udah mereka isi nih. Benar. Isi, upload dan sebagainya. Kira-kira mereka tahu diterima, itu bisa langsung atau nunggu berapa lama? Enggak, kalau pengisiannya benar, itu tidak pakai diterima atau tidak. Oh gitu ya? Ketika dia mengisinya benar, prosesnya benar, pemilihan KBLI. KBLI itu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Mungkin kalau terjemahan bebasnya itu kayak jenis usaha. Oke. Kalau dibuat CV itu jenis usaha ya gitu. Kalau CV itu berbadan usaha. Oh, berbadan usaha. Jadi beda lagi dia. Ada usaha itu ada namanya jenis badan. Jenis usaha ada lagi yang nama jenis usaha. Beda di situ. Kalau CVPT itu badan usaha. Nah, ketika dia misalnya dia ngisi KBLI itu benar, kemudian prosesnya dia isi benar, insya Allah keluar itu NIB tadi, nomor induk berusaha tadi, berikut dengan perangkat-perangkat kayak SPPL, K3L dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu dilihat diterima atau tidak. Nah, ketika teman-teman misalnya berada di luar KP2 TSP misalnya mengisi, nanti data itu akan masuk sendiri. Masuk ke HP ke sistem DP2 TSP, nanti ditengok dia pelaku usaha sudah membuat NIB-nya. Gitu. Dan nanti yang akan keluar itu namanya NIB itu, dan itu bisa dicetak sendiri. Kemudian dipajang di tempat dia usaha itu. Gitu, untuk membuktikan dia sudah ini. Oh gitu ya. Ya, ini ada pengalaman menarik nih. Saya belum juga memajang NIB. Kan kita ada produk Selanis nih. Bener. Belum ada memajang NIB. Sebenarnya NIB udah lama keluar, tapi kita harus pajang juga itu, Pak. Memang harus atau karena itu kan gini, NIB itu kan sama seperti tanda daftar usaha. Anda daftar usaha. Biasanya kan kalau kita tengok di usaha-usaha manapun, biasanya kalau di depan itu kan pasti ada siup-situnya gitu. Ya, betul. Jadi kalau ada kita ingin terdaftar di usaha, ya sebagai legalitas taruh saja, nggak apa-apa, dipajang saja. Nah, kan situ siup TDP itu nggak perlu lagi nih. Tidak ada lagi. Berarti NIB nih, mungkin bisa juga kita kalau mau bekerja sama nih dengan bank syariah yang ada di kita ini, apakah NIB ini sangat dibutuhkan atau? Sangat. Dan gitu bank hari ini membutuhkan NIB. Mempertanyakan ketika misalnya teman-teman mau melakukan pembiayaan di bank, pertama yang ditanya, NIB-nya ada nggak? Berarti nggak tanya lagi situ siup TDP? Nggak ditanya lagi situ, ya NIB. Berarti kalau bank-bank yang tanya situ siup TDP itu bank lama ya? Iya. Cuman ada bank juga yang nggak nanya NIB nih. Oh, ada bank juga? Ada, Bank Toi misalnya. Bank Toi, Bank Panam gitu ya. Bank Panam. Kawan-kawan orang Koror jangan pernah ke Bank Panam ya.
Bang Pak Nam betul ya? Ya. Oke. Ya, keren juga nih joknya. Berarti NIB nggak pernah ditayang di Bank Pak Nam tuh ya? Iya. Nah, tapi Bank Indonesia, Bank Syariah tetap NIB. Karena gini, di kita sendiri di BRI itu kan ada pembiayaan mikro. Namanya itu pembiayaan microfinance oleh lembaga pembiayaan nasional. Oke. Dan kemudian itu bergerak pada kaum ibu-ibu per kelompok itu kan. Koperasi wanita lah kalau gitu. bilang. Betul. Nah, di saat salah satu proyek mereka juga itu bagaimana si pelaku usaha itu punya NIB itu sendiri. Jadi memang NIB ini tidak hanya menyasar badan-badan usaha kayak CV, PT, yayasan koperasi, juga disasar pelaku-pelaku usaha selama pelaku usahanya itu menjual produknya. Oke, udah clear, itu clear. Ya, kemudian kalau misalnya nih saya nih contoh pelaku usaha sudah dapat NIB, apa yang harus saya lakukan berikutnya untuk penguatan usaha saya ini dengan izin-izin usaha yang diperlukan? Ya, dengan adanya OSSRBA ini, pemerintah mau mengintegrasikan beberapa kementerian sebenarnya. Jadi misalnya begini, produk makanan nih. Ya, oke. Misalnya kan selain dia punya daftar perusahaan, daftar usaha, dia juga harus memiliki izin edar nih. Izin edar? Bagi makanan, minuman, atau yang kira-kira yang bisa dikonsumsi bahan pangan. Oke, gini Oren Corner, sahabat makanan, minuman harus ada izin edar. Izin edar, karena sebenarnya pelaku usaha yang memasarkan produknya, dan produk itu dikonsumsi sama orang, layak atau tidaknya, dia harus punya izin edar. Oke. Jadi, hari ini pemerintah dengan izin edar itu beberapa kementerian itu sudah terintegrasi. Jadi si pelaku usaha ketika misalnya misalnya makanan, izin edarnya itu ada namanya PIRT. Pangan Industri Rumah Tangga. Pangan Industri Rumah Tangga. Baru tahu itu saya kepanjangannya PIRT. Pangan Industri Rumah Tangga. Pangan Industri Rumah Tangga nih. Nah, jadi dengan adanya OSS ini, si pelaku usaha itu tidak lagi manual prosesnya. Dulu kan manual ya. Dulu manual. Sekarang tidak lagi. Dengan catatan kalau dulu misalnya proses izin edar ini bisa sebulan 2 bulan, tapi ketika dia sudah menginput NIB, KBLI yang diinputnya itu benar, dan dia bisa proses izin edar itu dalam waktu 5 menit. Jadi nomor PRT itu bisa keluar dalam waktu 5 menit, tapi berlakunya memang 2 kali 3 bulan. Artinya dia harus memenuhi komitmennya dulu. Ada 3 komitmen yang harus dia penuhi, baru nanti insya Allah PRT itu akan berlaku selama 5 tahun. Oh gitu, komitmen apa aja itu Bang? Pertama ikut PKP namanya, pelatihan keamanan pangan. Oke. Itu yang diadakan Dinkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian label harus memenuhi kaidah. Kemudian yang ketiga itu produksi pangan yang baik. Karena kalau dulu prosesnya izin edar itu ikut PKP dulu, kemudian disurvei, kemudian kalau memang dianggap layak nanti baru keluar nomor PRT-nya. Nah sekarang dengan adanya OSS ini, mohon maaf nih tanda kutip, si pelaku usaha belum ikut PKP, nomor PRT-nya bisa keluar. Tapi dengan catatan mereka melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan ketika PRT-nya keluar, nanti baru diikutsertakan dalam PKP. Dan memang di situ ada komitmen yang harus dipenuhi. Iya. Baik, berarti kalau memang PIRT itu keluar, berarti izin edar bisa kemana aja nih? Bisa kemana aja. Ya, karena sekarang produk-produk itu yang kalau tanpa izin edar itu susah dipasarkan. Apalagi kalau misalnya ada konsumen-konsumen yang dari luar, yang mayoritas yang muslim, mereka biasanya minta itu. PIRT, izin edar. Minimal izin edar itu punya. Nah, jadi bisa dikonsumsi sama teman-teman di daerah lain gitu. Gitu. Nah, apalagi kalau kita mau masuk pasar modern, pasar market modern misalnya, market gitu. Itu juga diminta izin edar. Karena ada gini Bang Riki, ini kan sambilan duduk nih kita saya di dua warung kopi, kita kan ngulas-ngulas seperti apa izinnya PIRT. Kalau misalkan ada UMKM yang mau meranjah ke supermarket, masuk ke daerah-daerah supermarketnya atau beberapa supermarket yang ada, dia mungkin levelnya agak ditingkatkan, bukan hanya PIRT-nya saja mungkin ya. Atau sebenarnya, seperti apa? Atau memang harus boleh, misalnya saya nih mau bawa produk saya ke supermarket ini, Pak, saya sudah punya PIRT, apakah boleh nih? Artinya gitu. Kalau biasanya teman-teman di market modern itu biasanya tidak hanya butuh pengakuan, tapi mereka juga butuh bukti valid berupa data-data, apalagi pada kemasan. Nah, ini juga harus teman-teman orang juga harus perhatikan kemasan ya. Jadi karena kemasan itu ibaratnya sebuah iklan,
pandangan pertama itu begitu menggoda, gitu kan? Ya ingat nih kawan-kawan sahabat Orange Corner, pandangan pertama begitu menggoda. Jadi ketika misalnya selanjutnya terserah Anda, gitu kan? Bisa. Nah kemudian ketika ditengok kemasannya bagus, sesuai dengan standar, kemudian ada izin edarnya, kemudian kode produksinya, itu biasanya market pasar modern itu mereka akan menerimanya. Oh gitu ya. Oke, nah ini menarik nih Bang Ricky. Gini, itu kan ada makanan dan minuman tadi. Bener. Kalau begini kan ada makanan-makanan yang dijual di warung kopi nih. Iya. Warung kopi. Misalnya makanan kue-kue pagi gitu kan, ke anak-anak sekolah kita kan antar sekolah beli makanan, itu perlu nggak PRT itu seperti apa? Biasanya kalau dalam izin PRT ini itu makanan yang daya tahannya di atas 1 pekan. Oh itu dia ya? Iya, 1 berarti pekan. Itu nggak perlu ya? Kalau mau buat PRT boleh. Oh gitu. Tapi memang disarankan dulu yang 1 pekan ke atas. 1 pekan ke atas. Artinya daya tahannya itu bisa seminggu lebih gitu loh untuk PRT. Tapi kalau misalnya ada produk-produk makanan kue basah itu belum ini, karena kan dia produknya bisa langsung basi gitu kan. Oh, 1 hari udah basi. 1 hari udah basi. Nah, jadi PRT ini produk makanan di atas 1 tahun kayak kue bawang dan sebagainya. Tapi kalau demikian si pelaku usaha yang produksi risol tadi itu wajib memiliki NIB. NIB wajib. PRT nggak wajib. Karena seminggu sebelum. Karena gini sebenarnya. Kita kembali ke NIB tadi bahwa kalau mau jujur sebenarnya kan ini pendataan yang saya pikir juga tindakan yang bagus dari pemerintah nih. Karena kalau mau kita ini kan misalnya contoh kasus nih. Warung kopi nih misalnya. Misalnya ada warung kopi di desa-desa tertentu di kampung yang kadang-kadang ketika bubuknya itu kan mereka kadang-kadang membuangnya ke samping toko gitu kan, dibuang ke samping toko. Banyak itu. Sebenarnya benar. Sebenarnya itu limbah itu. Dan itu berbahaya gitu loh. Berbahaya bagi orang yang dekat itu dengan universitas. Nah, kalau ketika misalnya tidak ada NIB, tidak terdata, ya bisa saja pemerintah melakukan penutupan terhadap warung kopi tersebut. Oh gitu. Jadi memang seharusnya kita harus bisa tertib administrasi sehingga nanti tidak ada terjadi hal-hal yang inilah di masyarakat. Baik Bang Ricky, ini keren nih. Saya baru tahu nih banyak ilmu nih ya. Jadi gini, kita masyarakat kan agak berpikir ngurus izin itu susah, ribet. Apalagi nih duit nih kan masuk kantor uang licin kan gitu. Nah, kira-kira ini nggak ada ya? Nggak ada lagi ya? Di KP2TSP itu sebenarnya jasanya itu pendampingan. Oh, pendampingan. Artinya kita melakukan pendampingan. Ketika misalnya nanti si pelaku usaha kadang-kadang kan pakai jasa. Betul. Tapi tidak pada KP2TSP pada orang lain. Jadi ada orang ketiga. Ya kalau misalnya dia mau buat orang ketiga nih. Di KP2TSP itu sifatnya pendampingan. Artinya mendampingi bagaimana cara dia membuat. Bukan pada proses bagaimana pembuatan NIB itu. Jadi pendampingan artinya ketika dia datang kita dampingi, kita minta data-datanya, dia isi sendiri. Nah, kita melakukan pendampingan nih. Karena harus dibedakan antara pendampingan dengan pembuatan. Nah, ini beda. Oh gitu. Apa bedanya ini, Bang? Kalau pendampingan kita kan mendampingin mereka tuh. Benar. Kita membuat mereka bisa mengisinya dengan benar. Kalau pembuatan mereka mengasih berkas mentah nih. Jadi prosesnya dilakukan sama mungkin teman-teman di KP2TSP. Berarti kalau pembuatan bisa juga dilakukan oleh KP2TSP? Kebanyakan sebenarnya kasusnya kayak gitu juga sih. Oh gitu. Walaupun sebenarnya memang kita disarankan untuk melakukan pendampingan. Cuma kadang-kadang si pelaku usaha ini tidak pengen ribet. Nanti kalau rupanya pas salah pengisian agak susah terjadi. Oh iya ya, mungkin di sistem OSS-nya ada ada trouble atau apa gitu, karena memang ada beberapa semenjak tahun 2023 ini ada fitur-fitur yang memang mungkin tidak sama dengan fitur tahun lalu. Oh, ada perubahan fitur. Ada perubahan fitur misalnya kayak lokasi harus terdata di peta. Itu kemudian kemudian pemilihan KBLI yang jangan salah nanti. Karena begini, misalnya kan ada KBLI itu namanya perdagangan eceran. Ada satu lagi KBLI industri. Beda eceran dan industri. Beda nih. Nah, kalau perdagangan eceran itu masuk KBLI 47 dia. 47. Kalau industri itu masuk KBLI 10. Nah, kadang-kadang orang ketika misalnya ada ibu-ibu yang menjual produk kue basah itu kering dianggap eceran, perdagangan eceran. Padahal kalau mau jujur dia sebenarnya industri tuh. Masuk ke industri dia buat sendiri.
sendiri. Karena betul, sekarang betul. image kita itu bahwa industri itu kan punya karyawan Banyak, banyak, benar. tempat besar. Padahal ketika dia misalnya buat risol cuma 10-20 per hari, itu dia disebut industri. Industri rumah tangga. Iya, industri rumah tangga. Iya, benar. Jadi kegiatan utamanya nih kita ambil nih. Walaupun sebenarnya dalam industri itu nanti dia dagangkan kan. Iya, Dia dagangkan. Artinya ketika berarti nggak ngambil 10 tapi ngambil KBLI nomor 47. ngambil 10 sebenarnya. 10, bukan ngambil 47. 10 bukan 47. Walaupun di 10 itu nanti ada 2 lagi KBLI, ada 1 lagi tambahan dia 47. Dia dagangkan kan? Dia Berarti 2 bisa ngambil. Bisa ngambil. 10 dan 47. Nah, benar. Jadi sedikit tentang NIB ini. Jadi misalnya si pelaku usaha ini kan udah buat NIB nih. Oke. Dia awalnya tuh kita bilang lah dia berdagang, bukan dia menciptakan. Betul. Dia dagang misalnya punya orang nih. Perdagangan eceran misalnya sembako. Iya. Nah, suatu saat ketika usahanya ini besar, dia pengen punya usaha lain. Nah, jadi si pelaku usaha ini nggak perlu lagi buat NIB baru. Cukup NIB yang Cukup tadi. NIB yang tadi, tapi tinggal tambah KBLI saja. Nomor-nomor KBLI itu ya? Ya, jadi nomor sektor mana saja. bener. Jadi satu pelaku usaha itu cukup 1 NIB, nomor induk berusaha, tapi silahkan banyak usahanya. Jadi NIB itu 1, usahanya silahkan banyak. Nah, bisa jadi satu pelaku usaha itu bisa 10-20 KBLI-nya, jenis usahanya. NIB-nya tetap 1. Jadi nggak perlu lagi kalau misalnya usaha ini punya NIB baru, usaha B punya NIB baru, usaha C punya NIB baru, tidak. Jadi si pelaku usaha itu 1 orang perorangan bisa sampai 5-10 usahanya. Asal itu jalan. Ini jangan belum jalan 1 udah buat lain. Iya, nanti susah. Oke, Bang Riki, ya kawan-kawan Orange Corner ini kita udah banyak ini ya ngupas walaupun ya 10 menit 20 menit luar biasa ilmunya nih. Terakhir nih Bang Riki, pajak. Nah, ini kan saya bingung juga nih. Kita buat NIB ini izin usaha itu pajak dikenakan atau seperti apa nih? Iya, sebenarnya atau saya nggak perlu bayar pajak lah, gitu nggak? Terkait dengan pembuatan NIB ini sebenarnya tidak ada hubungan dengan pajak. Tidak ada hubungan dengan pajak. Nggak ada. Artinya kita NIB ini pendataan pelaku usaha. Oke. Di pendataan pelaku usaha kemudian terkait dengan pajak. Nah, berbicara tentang pajak, pemerintah kan sudah menetapkan pajak itu kan kalau untuk pelaku usaha UMKM itu kan rendah. Nah, artinya gini, semenjak Undang-Undang Cipta Kerja itu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, kita berbicara sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, itu UMKM itu dianggap di bawah 500 juta tuh modal. Modal dasarnya itu 500 juta itu dianggap UMK. Iya, benar. Tapi semenjak Undang-Undang Cipta Kerja, pelaku UMKM itu, pelaku usaha mikro kecil itu UMK namanya, itu dari 0 sampai 5 miliar. 0 sampai 5 miliar. Ya, itu dianggap pelaku usaha UMK, usaha mikro kecil. Kecil sampai 5 miliar. 5 miliar. Jadi kalau misalnya ada teman-teman Orange Corner yang satu modalnya 500 juta, 4,5 miliar, itu masih dengan posisi yang sama. Iya. Jadi saya berarti kalau ini contoh Bang, soalnya saya dari 0 nih. Saya nggak aja 1 ya kan. Iya. Berarti saya masih kecil tuh kan? Masih kecil. Berarti di atas 5 miliar itu sudah menengah dan besar. Berarti pajaknya beda-beda nih. Beda. Pajaknya beda-beda. Oke, ini saya agak menggelitik juga nih. Berarti pada saat kita membuat NIB, kita harus ada NPWP ya? Kalau untuk pajak perorangan, pribadi, kalau untuk usaha perorangan sebenarnya NIB itu dibutuhkan tapi tidak perlu. Cuman masalah nanti gini, pada sistemnya, pada teknisnya, ketika si pelaku usaha menginput tanpa nomor NPWP dan dia terbit NIB-nya nih, ternyata setelah dia terbit NIB ini, pemilihan KBLI-nya salah nih. Nah, misalnya pemilihan KBLI jenis usahanya nih, salah nih. Nah, ketika dia mau menghapuskan, itu susah dihapuskan KBLI-nya. Tapi ketika misalnya dia punya NPWP, itu bisa ada fitur yang bisa menghapus ketika NPWP-nya valid. Jadi, tapi yang wajib NPWP ini bagi pelaku usaha. Cuman memang sebenarnya kalau tentang pajak sebenarnya kita juga butuh NPWP itu sendiri nantinya. Bisa jadi kan nanti ketika modal kita ini kan misalnya alternatif ya. Ketika pelaku usaha pengen besar usahanya, kemudian dia pengen melakukan pembiayaan misalnya, nah pasti yang diminta sama perbankan itulah NPWP. Terkait dengan pajak sebenarnya, kalau ngomong tentang pajak, jangankan buat NIB, ke kamar mandi kecil aja kita kena pajak. Iya. Benar. Kamar mandi, makan, restoran, hotel, bener. semua ya. Iya.
Negara ini kalau nggak ada pajak nggak bisa ya. Bener. Ya, kawan kecil saja kena 2.000 kan gitu. Iya, betul. Ya udah kawan-kawan Orange Corner ini kita harus support nih ya untuk kemajuan ekonomi kan. Ya, bener. Oke, ya terakhir nih kira-kira nih apa ya yang Abang Riki nih sebagai pendamping dari kementerian untuk izin usaha ini, apa kira-kira saran nih dari Abang untuk kawan-kawan yang terus berjuang untuk di UMKM, di UKM dan sebagainya untuk peningkatan dari mutu dari usaha mereka. Kira-kira apa nih? Sekitar 1 menit untuk summary dari Abang nih. Terima kasih. Jadi pertama saya minta teman-teman juga harus adalah NIB-nya itu satu. Itu pendataan ya. Pendataan. Pembuatannya nggak susah. Bisa selesai insya Allah dalam waktu 5-10 menit. 5-10 menit. Nah, sambil minum kopi selesai itu kan. Oke, kawan-kawan NIB. Siap. Yang kedua, saya punya saran nih. Kalau misalnya ada pelaku usaha yang merasa agak down, itu jangan pernah untuk menyalahkan situasi sebenarnya. Maksudnya seperti apa? Menyalahkan situasi, ini gara-gara ini dan sebagainya. Itu bisa jadi faktor, tapi bukan faktor utama. Karena besar kecilnya itu kan insya Allah dari faktor kita utamanya. Betul. Dari pribadi kita. Pribadi kita sendiri kan, gitu kan. Siap. Nah, jadi coba kita, karena tidak ada kesuksesan itu tanpa sebuah pengorbanan. Siap. Betul. Karena bisa jadi kalau kita mau contoh aja sepintas ini. Sekarang ini kalau kita mau makan fried chicken itu kan kita makan ke satu tempat yang kita tahu lah kan. Benar. Nah, kita harus baca, jangan kita lihat dia besarnya itu sekarang. Tapi kita harus baca histori dia itu seperti apa. Awal mula dia itu kenapa bisa jadi besar. Gitu. Karena kalau menurut story-nya dia itu menjajakan produknya itu kayak orang jualan sayuran gitu ya. Di satu tempat itu. Nah, dia jalan. Ini dia besar hari ini dan bisa di mana. Itu yang kedua. Ada lagi? Jadi yang ketiga ya kalau ada izin edar karena juga sekarang sudah terintegrasi dibuat saja. Karena semuanya sekarang serba mudah, dekat gitu kan. Jadi di tangan aja nih ya. Di tangan aja. Benar. Yang penting ada kuota aja. ini permasalahannya. Permasalahannya kuota ini, Bang. HP ada, tapi kuota nggak ada. Nggak apa-apa ke warung kopi aja pesan kopi setengah aja. Es kosong. Bang kopi es kosong. Rupanya kita main HP sampai 2 jam 3 jam ya. Iya, benar. Oke, itu yang ketiga, berarti kawan-kawan Orange Corner jangan lupa izin edar ya. Izin edar. PIRT kalau. Benar, kalau itu pelaku usaha. Ada yang keempat? Itu aja dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Riki. Kawan-kawan kalau boleh jadi kan izin edar ini tidak NIB ini tidak hanya berlaku pada pelaku usaha UMKM, produk. Nah, seperti yayasan itu juga harus. Yayasan yang memang dia bergerak pada komersial. Contohnya yayasan yang punya sekolah. Itu wajib NIB. Pada saat pembuasan yayasan berarti dia harus lampirkan NIB. Ketika dia mau melakukan izin operasional pendidikan dia, dia wajib punya NIB. Karena sebenarnya nanti terkait dengan NIB ini, dia tidak hanya pada orang yang menjual produk kemudian produk itu dimakan sama orang. Jadi ketika misalnya dia punya yayasan itu bergerak misalnya dalam bimbingan les, atau bimbingan tes, atau misalnya praktek, dan praktek itu kan sifatnya komersil. Dan dia menarik masa, dan masa itu ketika jadi siswa dia membayarnya, itu komersil. Dia wajib memiliki NIB. Oke. Terima kasih Bang Riki, terima kasih banyak nih. Sama-sama, informasi luar biasa. Kawan-kawan Orange Corner, hari ini kita dapat informasi yang luar biasa bagi kita ini, pemula-pemula ini. UMKM yang ingin tumbuh, berarti izin usaha itu wajib. Terutama NIB. Oke, terima kasih Bang Riki. Semoga nanti ke depan kita bisa jumpa lagi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you.